Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 281. Mary, aku butuh bantuanmu untuk perceraianku. Begitu Mary membaca pesan ini, matanya berbinar, dan dia segera mengesampingkan niatnya untuk memblokir pengirim pesan, dan dengan bersemangat menjawab, bantuan apa? Howard ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Bisakah Anda memberikan proyek itu kepadanya? Napas yang biasa Mary hirup tiba-tiba menjadi tak teratur. Matanya memerah karena marah. Apakah Kira menganggapnya orang bodoh? Bahkan, hanya dengan satu kata saja, dia bisa memberikan uang itu kepada Howard. Dia bahkan tidak peduli dengan keuntungan dari proyek itu. Tetapi mengapa Kira harus menipunya dengan tipu daya seperti itu? Jari-jari Mary gemetar karena marah, dan dia mulai mengetik. Kira, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku memutuskan hubungan denganmu. Setelah dia menulis pesan dan mengirimnya, dia melihat Kira telah mengirim pesan lain. Kalau begitu, tuliskan jumlah denda yang lebih tinggi dalam kontrak, 10 kali lipat adalah yang terbaik. Jika proyek gagal, mulailah pemulihan denda dan tuntut perusahaan. Saat itu, Howard, yang tidak ingin terlibat, pasti akan menyerahkan perusahaan, rumah, dan Amy kepadaku. Maria tercengang. Dia segera menghapus dan membatalkan apa yang telah dia kirim dan dengan kesal menulis yang baru. Putri, kesatria Anda sudah siap dan menunggu. Mary menambahkan ikon emot tersenyum bahagia. Amy sudah tertidur. Setelah mengirim serangkaian pesan itu kepada Mary, Keira melihat bahwa Mary telah menarik kembali pesannya. Dia bertanya, apa yang baru saja kamu kirim? Mary menjawab sedetik kemudian, tidak ada, saya mengirimnya karena kesalahan. Saya jamin tidak ada yang salah. Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia menggelengkan kepalanya dan meletakkan telepon genggamnya ke samping. Rencana perceraiannya sama seperti pesan yang dikirimnya kepada Mary. Dia bisa saja meminta Samuel untuk mengurusnya, tetapi itu akan selalu meninggalkan jejak. Dalam lingkaran pertemanan Kira, hanya bantuan Mary yang paling tidak mencolok. Selanjutnya, yang perlu dilakukannya hanyalah memainkan peran seorang idiot yang tetap tenang dan sabar meskipun suaminya tidak setia dan dianiaya ibu mertuanya, dengan fokus hanya pada keluarganya. Sambil tersenyum mengembang di bibirnya, dia membalikkan badan dan diam-diam tertidur. Pagi selanjutnya, setelah bangun, dia mengantar Amy ke kelas belajar awal dan kemudian naik taksi ke kantor Howard. Tidak, itu seharusnya perusahaan Kira South Technology Co. Ltd. Perusahaan itu menyewa kantor kecil di sebuah gedung, dengan sekitar 10 karyawan di dalamnya. Ketika dia tiba, Mary sudah menunggunya di depan gedung dengan mobil sportnya, mengenakan pakaian desainer yang elegan. Begitu melihat Keira, dia langsung melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Kira, bagaimana penampilanku hari ini? Kuharap aku tidak membuatmu malu dengan pakaian ini. Keira membalas dengan acungan jempol dan senyuman. Keduanya memasuki gedung bersama dan mendekati kantor Howard. Sebelum mereka bisa membuka pintu, mereka mendengar suara-suara memalukan datang dari dalam. Mata Keira sedikit menyipit. Kekasih Howard, Cindy, adalah sekretarisnya, dan mereka berdua berhubungan di kantor. Saat ini, mereka sedang berada di sofa, bermesraan tanpa malu-malu. Rok Cindy dinaikkan sampai ke pinggangnya. Celana Howard juga sampai ke lutut. Saat Keira membuka pintu, dia melihat punggung Cindy yang telanjang. Terkejut oleh suara itu, mereka berdua melompat dan buru-buru berpakaian. Howard menjadi marah saat melihat Keira. Kira, siapa yang mengizinkanmu masuk? Cindy juga tidak malu saat tertangkap basah. Setelah berpakaian, dia menatap Keira dan berkata dengan nada sarkasme dan ejekan, Nyonya, jangan marah. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan antara Tuan Smith dan saya. Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak buta. Melihat kebisuannya, Cindy melanjutkan. Ini semua salahku. Aku merayu Tuan Smith. Jangan salahkan dia. Saat Cindy berbicara, dia melirik Keira tetapi melihat bahwa ekspresi wanita itu tetap tidak berubah, tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang atau marah. Dia tiba-tiba kehilangan kata-kata. Bukankah ini saatnya Keira menamparnya? Namun, jika Keira tidak menamparnya, dia akan mengambil tindakan sendiri. Cindy mengulurkan tangannya dan menamparkan dirinya sendiri sebelum mendongak dengan mata berkaca-kaca. Bu Kira,
Saya sadar akan kesalahan saya, tolong jangan menatap saya seperti itu. Namun, Howard sudah menyerbu dan mendorong Keira ke samping. Ia memegang Cindy dan berkata dengan marah, "Kira, apa yang kau lakukan? Dia mengandung anakku. Kalau terjadi apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu lolos." Keira diam-diam memperhatikan mereka, merasa tak bisa berkata-kata. Apa yang telah dilakukannya? Si penipu kecil itu terus berbicara sepanjang waktu, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menggerakkan sudut mulutnya, menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan ejekan di matanya, dan berbicara dengan suara lembut dan lemah. "Howard, aku di sini karena Mary ingin bekerja sama dengan perusahaan kita." Mendengar kata-kata itu, Howard akhirnya menyadari Mary berdiri di belakang Keira, dan ia terkejut sesaat. Mary melotot ke arahnya, ingin memarahinya, tetapi takut ia akan mengacaukan rencana Keira, jadi ia melemparkan kontrak itu kepada Howard. "Beri stempel dan tanda tangani." Howard segera menerima kontrak itu sambil tersenyum. "Nona Davis, Anda dan Kira sudah berbaikan." Ia melirik sekilas isi kontrak itu untuk proyek penelitian dan pengembangan kerja sama energi baru. Personel penelitian perusahaan mereka harus memberikan hasil penelitian untuk perusahaan Mary dalam waktu 1 bulan. Jika mereka gagal menyelesaikannya tepat waktu, mereka harus membayar denda 10 kali lipat jumlahnya, sekitar $20 juta. Klausul ini sengaja dibuat sebagai syarat yang tidak terlihat, yang tidak akan bisa dipahami oleh orang awam. Howard meliriknya sekilas dan dengan senang hati menandatangani namanya dengan stempel perusahaan. Kemudian dia menyeringai, "Nona Davis, Anda seharusnya lebih sering datang ke rumah." "Kira, sungguh, bagaimana Anda bisa menghalangi Nona Davis hanya karena masalah sepele seperti itu? Kalian sudah berteman baik selama bertahun-tahun." Mary mendengus tetapi tidak berbicara. Keira menatap Howard, ragu untuk berbicara. "Kamu belum pulang selama beberapa hari, dan Amy merindukan ayahnya." Howard langsung tertawa. "Aku akan pulang malam ini untuk makan malam dengan Amy." "Baiklah, kau boleh pergi sekarang." Keira menatap Cindy dengan tatapan penuh kemenangan, lalu, dengan enggan, pergi bersama Mary. Begitu Mary pergi, Cindy mulai tidak senang. "Kau tidak akan menginap di rumahku malam ini." Howard berkata terus terang, "Aku hanya berusaha menenangkannya di depan Mary. Kau tidak tahu, aku sudah beberapa hari tidak pulang, dan Kira sudah memikirkan cara untuk menyenangkanku. Dengan kerjasama keluarga Davis, perusahaan kita bisa menghasilkan beberapa juta dolar setahun." Cindy kemudian menjadi senang. "Sudah kuduga, kamu yang terbaik." Tentu saja, Howard menyentuh pinggangnya, tatapan matanya perlahan berubah mesum. "Mereka sudah pergi, haruskah kita lanjutkan?" Mary, yang sedang berjalan menuruni tangga, tak kuasa menahan keinginan untuk muntah. Itu menjijikkan. Apakah dia benar-benar akan pulang malam ini? "Tidak akan," jawab Keira. Sementara itu, di kediaman Olsen, Alice memegang hasil tes DNA dan bergegas ke ruang kerja Paman Olsen. "Paman Olsen, hasil tesnya sudah keluar." Bab 282. Paman Olsen tidak pergi ke Olsen Group. Sejak Jody Salt menghilang, dia telah mempromosikan Alice, menyerahkan urusan perusahaan kepada pemuda itu terlebih dahulu. Adapun Sam, alias Paman Olsen, dia mencurahkan seluruh energinya untuk mencari jejak Jody. Sayangnya hingga saat ini belum ada petunjuk. Mendengar apa yang dikatakan Alice, dia mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya. "Berikan padaku." Alice meletakkan laporan itu di meja Sam. Sam meliriknya dan sedikit membeku. Dia benar-benar putri keluarga Olsen. Alice mengangguk, lalu melanjutkan. "Saya bertanya kepada dokter, dan meskipun dia bukan putri paman saya, kecocokannya sangat tinggi. Dia pasti keponakan paman saya." Sam sedikit terkejut mendengar ini. "Bukan pamanmu. Pamanmu adalah yang paling gagah di masa mudanya di keluarga kita." Sam menyuruh Alice melakukan tes DNA terhadap Kira dan saudara keduanya, karena ia mengira Kira adalah anak haram saudaranya. Alice kemudian bertanya, "Jika dia bukan anak pamanku, lalu anak siapa dia?" "Kamu hanya punya 2 saudara laki-laki." Mendengar itu, Sam langsung melihat ke arah Alice. Alice terkejut. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" Sam lalu berkata, "Mungkinkah itu anak ayahmu?" "Huff." Alice hampir kehilangan akal dan berkata, "Itu tidak mungkin. Orang tuaku sangat saling mencintai. Jangan bicara omong kosong di sini." Sam menatapnya dan tetap diam,
tetapi matanya dipenuhi rasa kasihan. Karena tidak dapat menahan diri, Alice berkata, "Paman, apakah Anda tidak pernah mempertimbangkan bahwa dia mungkin putri Anda? Dia juga memiliki nama keluarga Salt, dan Nyonya Olsen yang Anda cari juga memiliki nama keluarga itu bukan nama keluarga yang umum, Anda tahu." "Itu tidak mungkin," Sam berbicara dengan penuh keyakinan. "Sudah kubilang sebelumnya, aku tahu apakah aku pernah melakukan hal semacam itu. Karena Kira bukan anak pamanmu, maka dia pasti anak ayahmu. Lakukan tes DNA lagi. Putri keluarga kita tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dan sepertinya dia tidak hidup dengan baik. Jika dia benar-benar saudara tirimu, kau harus membantu semampumu. Bagaimanapun, keluarga kita membutuhkan seorang putri." Alice terdiam. Dia menggerakkan sudut mulutnya dan akhirnya berjalan keluar dari kamar Paman Olsen, tanpa bersuara menuju ke tempat orang tuanya sendiri. Mungkinkah Kira benar-benar anak haram ayahnya? Kalau dipikir-pikir lagi sikap ayahnya yang suka memerintah, dia tetap tidak percaya. Alice kemudian berbalik melirik ruang kerja Paman Olsen, tiba-tiba tersenyum saat dia mencabut sehelai rambut dari tangannya. "Karena ayahku dicurigai, Paman Olsen juga bisa menjadi tersangka, jadi mengapa tidak menguji keduanya untuk memperjelas semuanya?" Alice memasuki kamar ayahnya lagi, mengambil sikat giginya, dan menyerahkan semuanya kepada asistennya untuk dikirim ke pusat pengujian. Sekretaris itu tiba-tiba berkata, "Tuan Alice, saya rasa saya melihat Lewis Horton di Clarence." Alice sedikit tertegun, lalu tersenyum. "Bagaimana mungkin? Dia punya trauma dengan Clarence. Dia tidak akan datang ke sini. Kau pasti melihat orang lain." Tetapi sekretaris itu bingung. "Mungkinkah itu terjadi?" Alice lalu bertanya, "Bagaimana perkembangan masalah yang aku minta kamu selidiki?" Sekretaris itu, setelah mendengar ini, segera menyerahkan informasi yang telah diteliti kepada Alice. "Kami telah menemukan beberapa informasi. Ibu kandung Kira ini tidak diketahui, dan sepertinya dia seorang yatim piatu. Orang tua angkatnya adalah kelas menengah, dan Kira sendiri cukup biasa. Dia bersekolah di sekolah kelas 2, jatuh cinta, dan menikahi pacar kuliahnya. Dia menikahi keluarga Kira, dan dia menyerahkan manajemen perusahaan kepada suaminya, Howard Smith." Sekretaris itu berhenti sejenak di sini. Alice lalu berkata, "Bagaimana dengan dia?" "Dia menghabiskan waktu di rumah mengurus suaminya dan mengajar anaknya. Dia tidak pernah kembali bekerja lagi." Alice berhenti di tengah jalan. "Apa katamu? Orang tuanya membesarkannya sampai ke jenjang universitas hanya agar dia menjadi ibu rumah tangga. Apakah suaminya baik padanya?" Sekretaris itu berdeham. "Justru sebaliknya, menurut penyelidikan kami, Howard berselingkuh tak lama setelah mereka menikah. Sayangnya, Kira tampaknya tidak menyadari hal itu. Temannya, Mary Davis, memberitahu dia tentang hal itu, tetapi dia akhirnya menyalahkan Mary karena menyebarkan rumor." Alice mengangkat alisnya. Lalu, sekretaris itu melanjutkan, "Kemudian, Howard mengatakan Mary selalu menjelek-jelekkannya dan meyakinkan Kira untuk memutuskan hubungan dengannya. Tampaknya Kira benar-benar memblokir Mary." Kata-kata itu membuat mulut Alice berkedut. Apakah dia sebodoh itu? Dimanipulasi oleh pria seperti ini. Paman Olsen mengatakan dia memiliki kepribadian yang santai, tetapi apakah ini terlihat seperti itu? Sekretaris itu, memikirkan informasi yang terungkap, juga merasa itu tidak dapat dipercaya. "Sesuatu terjadi hari ini. Apakah Anda tahu apa itu?" Alice bertanya. "Apa?" "Sepertinya Kira telah terhubung kembali dengan Mary. Entah bagaimana dia bisa meyakinkan Mary, tetapi mereka benar-benar menandatangani kesepakatan kemitraan, sepertinya Kira melakukannya untuk mencoba membuat Howard kembali padanya." "Aku tidak percaya." Alice hampir tidak tahan mendengarnya lagi. Bagaimana mungkin ada wanita yang tidak berguna, tidak kompeten, dan bodoh di dunia ini? Sekretaris itu juga bingung. Jika memang benar-benar tak tertahankan, mengapa tidak bercerai saja? Dia memang begitu. Alice menarik napas dalam-dalam. "Paman Olsen telah bertemu dengan berbagai macam orang, dan saya tidak pernah menyangka dia akan salah menilai seseorang suatu hari nanti. Dia berkata, wanita seperti itu lebih baik tidak menjadi saudara perempuanku yang sebenarnya. Itu akan menjadi penghinaan terhadap kecerdasan keluarga Olsen." Sekretaris itu terbatuk. Sepertinya Paman Olsen bermaksud untuk mengakuinya dan kemudian membawanya kembali ke dalam keluarga. Alice langsung berdiri. "Aku tidak menginginkan saudara seperti itu.
Dia benar-benar tidak kompeten. Awasi dia, dan saat hasil tes DNA keluar, jangan berikan pada Paman Olsen. Berikan padaku dulu. Ya, setelah sekretaris itu pergi, Alice menunjukkan ekspresi jijik. Wanita itu terlalu bodoh. Sementara itu, wanita itu sangat bodoh dan sangat mudah dimanipulasi. Di villa kecil keluarga selatan, Ibu Howard sedang duduk di ruang tamu, memegang tangan Cindy dan berkata, "Cindy, jangan pedulikan dia. Begitu kamu melahirkan cucu tertua keluarga Smith, aku akan memastikan kamu masuk ke dalam keluarga. Jika dia tidak ingin bercerai, kita bisa memperlakukannya sebagai pembantu gratis di rumah. Kamu tidak tahu, masakannya sangat lezat." Cindy tersenyum. "Bibi, masakanku juga lezat. Mungkin hari ini aku akan menunjukkannya kepadamu." Begitu dia selesai berbicara, dia sengaja menutup mulutnya dan pura-pura tersedak. Ibu Howard langsung berkata, "Jangan pernah berpikir tentang itu. Kamu sedang hamil sekarang, jadi bagaimana kamu bisa pergi ke dapur? Biarkan Kira yang melakukannya. Kamu mau makan apa?" Cindy menatap Kira yang sedang merapikan meja kopi dan tersenyum. "Aku ingin makan ikan. Hanya saja, ikan butuh sedikit usaha untuk dipersiapkan." Kira tidak menyangka Howard akan pulang malam itu. Dia membawa Cindy bersamanya. Ketidaktahuan mereka benar-benar di luar imajinasinya. Ibu Howard sudah berteriak pada Kira. "Kamu dengar itu? Ayo cepat buat ikannya." Bersambung ke bab selanjutnya.